gulingkan Prabowo demi kerakyatan, demi masyarakat. Semua itu kakek cangkem wis. Keenam kelompok yang saya sebut tadi itu untuk kepentingan berodotnya mereka masing-masing, bukan untuk kepentingan masyarakat. Demi ini demi semua itu. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Saya sudah membuat kesimpulan dari beberapa pengamatan saya yang beberapa saat yang lalu. Konteksnya adalah para pengamat yang mengkritisi Presiden Prabowo Subianto. Dimulai dari para pengusaha, kemudian para praktisi, kemudian para akademisi, kemudian dari para influencer, kemudian dari konten kreator, dan dari para buzzer. Kritik-kritik mereka yang terus menyerang Presiden Prabowo Subianto itu memang dibungkus dengan kritik akademisi by data, kemudian sebagai jebakan agar masyarakat itu mempercayai kritik mereka, itu dibungkus lagi dengan alih-alih demokrasi. Nah, biar meyakinkan lagi dan nendang lagi kritikan mereka ini, menjebak masyarakat, khususnya netizen atau khususnya yang aktif di sosial media ini dengan narasi, loh, pemerintah kenapa kebal kritik gitu loh. Kan nggak seharusnya seperti itu. Kita mengkritisi agar program-program pemerintah itu memang roda pemerintahan berjalan dengan baik, ada transparansi, ada pengawasan, kemudian supaya juga tidak ada korupsi, kemudian dan seterusnya. Intinya pengkritisi ini yang lima kelompok ini, pengusaha, praktisi, akademisi, influencer, kemudian konten kreator, dan buzzer ini, itu biar meluas gitu loh. Kritiknya biar meluas, akhirnya membentuk algoritma di sosial media, dan akhirnya masyarakat percaya. Dan mereka selalu saja membawa tentang ini demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini demi transparansi sebuah government yang harus terbuka setiap saat supaya kita tidak terjebak kepada utang yang terus naik. Percuma bikin program seperti ini, kenapa utang terus? Ya itu jebakan narasi supaya kita percaya. Tapi setelah saya amati dengan pengamatan yang ala kadarnya, karena ini penting saya garis bawahi, saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya gelar, saya juga bukan akademisi. Kalaupun punya gelar, paling saya cuma gelar kloso gitu, di angkringan gitu loh. Saya bukan siapa, tapi pengamatan saya tetap keenam kelompok yang saya sebut tadi itu untuk kepentingan berodotnya mereka masing-masing, bukan untuk kepentingan masyarakat. Demi ini demi semua itu. Karena masing-masing ya itu punya kepentingan, seperti pengusaha nih ya, pasti punya kepentingan. Kenapa ada yang mengatakan BBM harus naik? Kemudian yang kedua, yang itu dari kelompok praktisi, kita gulingkan saja Prabowo, karena Prabowo ini udah bandel, nggak bisa diomongin. Kemudian dari akademisi, MBG itu makan berkedok, apa itu kemarin? Berkedok korupsi apa saya lupa ya. Berkedok gendro apa saya nggak tahu. Kemudian dari para influencer, semua dikomentari yang sok-sok pakai data di atasnya itu kan, template-template itu. Kemudian konten kreator sama, share sana, share sini. Buzzer apalagi selalu bikin hoax di kolom komentar, seperti di channel saya, di Facebook saya, di TikTok saya, di YouTube saya, sama. Intinya mereka ini memang kepentingan kelompok mereka masing-masing yang sebetulnya mereka ini nggak saling kenal, tapi karena itu bareng di sosial media, saya ulang lagi, membentuk sebuah pola algoritma di sosial media. Makanya begitu kita scroll, muncul BBM harus nih, kita gulingkan Prabowo demi kerakyatan, demi masyarakat. Semua itu kakek cangkem wis.
Ya apa arek-arek iku? Intinya begitu. Nah, bagaimana ulasannya? Mari kita perang narasi. Sekarang kita bedah dari mulai kelompok pengusaha yang terus mengkritisi kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto. Oke, saya setuju. Memang kalau pemerintahan ini tidak dikritik, tidak dikasih masukan, ya tidak bagus juga. Nanti cenderung roda pemerintahan ini seperti kuda, tidak ada kontrol, udah yang penting jalan terus. Ya nggak bisa begitu juga gitu loh. Tapi kalau kita amati kritikan-kritikan ini ya, yang kita mulai dari pengusaha ini, dari rezim ke rezim kan sama aja kan. Orangnya itu juga, kritikannya itu juga kan. Hanya berubah-ubah kan bajunya gitu loh. Nah, kita mulai dari pengusaha. Yang kemarin Anda tentu saja tahu bersama bahwa Bapak Prabowo perintahkan Menteri Bahlil untuk berburu minyak mentah dari sumber yang lain. Yang ini ada kaitannya dengan dua kapal itu masih tertahan sampai dengan tanggal 6 April 2026. Itu tertahan di Selat Hormuz. Semua memang kapal berlogo Pertamina. Yang pertama itu kapal bernama Pertamina Pride, yang kedua MT Gamsunoro, dua kapal ini. Nah, kapal yang pertama itu adalah kapal yang membawa minyak dari Irak menuju Dubai. Kemudian kapal yang satu lagi itu kapal yang membawa minyak dari Arab Saudi ke Cilacap. Jadi kan tujuannya beda-beda ini kan. Tapi sama aja kan. Dua kapal ini, satu ke Dubai, yang satu menuju dari Arab Saudi kan. Dan dua nama ini kan sekutunya Amerika Serikat. Ya Anda coba berpikir, ketika dua kapal itu sama-sama, ada yang menuju ke Dubai, ada yang dari Arab Saudi. Sama-sama kan ini pasti ditahan oleh Iran kan, karena memang sekutunya Amerika Serikat. Nah, jadi kesimpulannya ada satu fakta, satu kejadian, satu fakta yang dimaksud dulu sama-sama dari dan untuk Arab Saudi, Dubai dan Arab Saudi. Tapi kenapa masih di haul di Selat Hormuz? Sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang kedua, bisa jadi pemerintahan Prabowo, khususnya bahwa Prabowo Subianto ini pasti kan punya data dari intelijen-intelijen yang disebar di seluruh dunia kan. Dan pasti sudah mempertimbangkan kenapa ada kapal itu ya, kapal yang tujuannya ke Arab Saudi, kemudian dibawa ke Cilacap itu, pertimbangannya adalah meski akan dibawa ke Cilacap, tapi ada kecurigaan pemerintah, ini ada permainan harga oleh broker minyak yang bermain di Indonesia selama ini, yang berpusat di Singapura. Nah, kemudian broker ini menggunakan situasi yang kritis dan ketegangan konstelasi perang makin panas ini, bisa jadi yang di kapal itu, yang sudah muat sekian juta ton itu harga lama. Dibawa ke Indonesia melalui Singapura dan seterusnya, permainannya seperti apa. Nah, Anda juga harus ingat, ada kan seorang pengusaha yang ngotot sekali agar BBM, khususnya Pertalite ini dinaikkan. Nah, dengan data-data itu, coba Anda berpikir, ya lebih pinteran pemerintah gitu loh, membaca situasi dan pasti laporan-laporan dari intelijen yang disebar di dunia kan. Makanya di haul sampai hari ini gitu loh. Itu makanya pemerintah memberi instruksi ke Menteri Bahlil, cari di sumber lain, jangan hanya terfokus dari sumber Arab Saudi. Yaitu aturan pemerintah lah seperti itu. Nah, dengan adanya sekarang ini para pengusaha yang tidak bisa bermain, konteksnya bermain dengan minyak, apalagi
Indonesia itu sudah tidak mau lagi beli minyak mentah itu dari para broker yang berpusat di Singapura. Anda tentu saja harus ingat bagaimana ketika Presiden Prabowo itu dalam pidatonya mengatakan bahwa ini Pertamina, anak cucunya ini kenapa tidak bisa diaudit gitu loh. Ini ada apa? Anak cucu Pertamina yang merupakan BUMN di bawah kementerian ini kenapa nggak bisa diaudit? Seolah-olah mereka kebal hukum. Nah, pertanyaannya kalau tidak ada main macam-macam, mereka bermain dengan mafia-mafia minyak dunia, khususnya di pasar gelap itu, nggak mungkin lah. Itu loh, yang kadang-kadang kita lupa dengan sebaran-sebaran fitnah yang dikemas dalam bentuk kritik, yang dikemas dalam bentuk berlatar belakang demokrasi, yang kemudian ditambahi lagi bahwa supaya para pengkritik yang gatel itu untuk meyakinkan masyarakat ngomong rame-rame, bentuklah algoritma di sosial media dengan pemerintah kok nggak bisa dikritik gitu loh. Yang kedua, kita kupas lagi dari praktisi yang kemarin dalam sebuah konten yang sudah disebar kemana-mana untuk melakukan bagaimana caranya Prabowo Subianto ini digulingkan. Saya nggak perlu sebut nama, pasti Anda juga sudah tahu. Dan orang ini ternyata bukan sekali ini aja membuat pernyataan seperti itu. Bahkan di tahun 2014 ketika Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa, dia mengakui kok memang sudah melakukan kampanye hitam terhadap Prabowo dan Hatta. Kemudian 2024 memang sempat nih orang ini menjadi loyalis Jokowi. Tapi karena kemarin ada kasus Gibran naik lolos dari wakil presiden, kemudian jadi persimpangan lagi dengan Jokowi. Akhirnya memakzulkan Jokowi. Artinya memang dia punya rekam jejak yang selalu aja itu saja, makzulkan, gulingkan, nggak ada lain kerjanya. Dan nggak mungkin ini cuman kerja inisiatif dia sendiri kan. Dia juga seorang ketua salah satu lembaga survei kan, dan ini pasti secara bargaining ini kan kuat sekali di setiap jelang pilpres ini kan. Jadi jelas kan, rekam jejak itu udah jelas, ya itu dia kerjanya begitu terus gitu loh. Nah kemudian berikutnya akademisi. Nah yang menonjolkan kemarin orang yang dari Jepara atau dari Kudus ya. Nah berikutnya dari akademisi yang menonjolkan ada seorang ketua BEM yang dari Demak kemarin kan, aslinya ya, yang mengatakan bahwa MBG ini adalah maling berkedok gizi. Kemudian MBG ini berpotensi untuk memperkaya orang-orang jaringan Prabowo. Ini rentan korupsi dan seterusnya. Dan ternyata memang setelah dikupas oleh konten kreator bahwa dia juga melakukan hal-hal yang itu ironis atau kontradiksi dengan pernyataannya. Dia ternyata juga diduga maling juga gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya setelah pengusaha, kemudian praktisi, akademisi, nah yang berikutnya adalah influencer yang memang betul-betul nggak tahu siapa yang bayar, tapi membombardir hal-hal yang tidak masuk akal, dicocologi dengan data-data yang sepenak udele-de gitu loh. Asal mau dia aja. Banyaklah yang berseliweran di sosial media. Influencer, konten kreator, kemudian buzzer. Saya lupa, ada satu lagi yang bilang kemarin dari praktisi, dia pakar hukum, bukan pakar di bidang pangan. Dan saya kira nggak ngerti soal pangan itu. Mengomentari bahwa swasembada beras ini di tahun 2026 sesuai dengan laporan Mentan ini kan kita swasembada, tapi data itu bohong, itu hoax, itu tipu-tipu. Dan kita tahu siapa dia, jejak rekamnya. Walaupun saya belum ketemu, tapi
Ya cuman segitu-gitu aja kerjaannya, dari rezim ke rezim itu saja. Dan saya pikir nggak mungkin ini kritikan dia itu juga tulus dari hati yang paling dalam. Enggak, tentu saja ada yang menyuruh gitu loh. Jadi dari semua kelompok ini ya, 6 kelompok ini, kelompok pengusaha, kelompok praktisi, kelompok akademisi, influencer, konten kreator, buzzer, meskipun mereka nggak saling kenal, tapi mereka seragam. Sekali lagi, kritik dibungkus dengan demokrasi. Demokrasi dibungkus lagi dengan pemerintah nggak boleh anti kritik. Yang ujung-ujungnya adalah mereka tuh suruhan, kita nggak tahu suruhan siapa gitu loh. Ini sangat-sangat saya tentang keras 6 kelompok ini, suaranya demi masyarakat, demi kesejahteraan, dan seterusnya. Saya nggak percaya. Mereka semua adalah suruhan. Nah, kalau ini saya ngomongnya ini hoax, silahkan buktikan sendiri omongan saya. Dan mari terus kita tetap waspada. Jangan mau ngopeni isu dari ke-6 kelompok ini. Isu-isu yang negatif, yang akhirnya kita juga tidak produktif loh. Ngopeni isu ke-6 kelompok ini. Tiap hari scroll di media, gulingkan Prabowo. Setiap kali scroll di media, kita boncos, Indonesia hancur, Agustus chaos. Kita nggak produktif. Akhirnya apa? Menjadi racun di alam bawah sadar kita. Rugi kita. Kita dapat apa dari mereka-mereka ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.